Halo teman-teman, berikut ini istilah-istilah yang sering dipakai dalam sistem pemerintahan dan seringkali muncul dalam soal-soal, sebagai bahan pembelajaran Anda dan memperkaya kosakata Anda. Baik, kita mulai dari konsesi. Konsesi adalah pemberian izin atau hak oleh pemerintah kepada individu atau perusahaan untuk mengeksploitasi sumber daya atau menjalankan usaha di wilayah tertentu, seringkali dengan imbalan tertentu. Stagnasi pemerintahan. Stagnasi pemerintahan adalah keadaan di mana proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan kebijakan pemerintahan terhenti atau lambat, sering disebabkan oleh konflik politik, birokrasi yang berbelit-belit, atau kurangnya arah yang jelas. Pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridis adalah penilaian atau analisis hukum yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga terkait untuk menentukan apakah suatu tindakan, kebijakan, atau keputusan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Amandemen. Amandemen adalah perubahan atau tambahan resmi pada konstitusi atau undang-undang. Autokrasi. Autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan terpusat pada satu individu atau kelompok kecil tanpa kontrol atau pengawasan dari pihak lain. Birokrasi. Birokrasi adalah struktur organisasi pemerintahan yang terdiri dari berbagai departemen dan agen yang diatur oleh aturan, prosedur, dan hierarki tertentu. Dekret. Dekret adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh kepala negara atau pemerintahan yang memiliki kekuatan hukum. Desentralisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau lokal. Diplomasi. Diplomasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh negara untuk mengatur hubungan internasionalnya melalui negosiasi, perundingan, dan kerjasama dengan negara lain. Federalisme. Federalisme adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau negara bagian. Gerakan separatis. Gerakan separatis adalah kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara induk dan membentuk negara atau entitas politik baru. Interpelasi. Interpelasi adalah hak anggota parlemen untuk meminta penjelasan dari pemerintah atau pejabat terkait mengenai kebijakan atau tindakan tertentu. Koalisi. Koalisi adalah aliansi atau kerjasama antara dua atau lebih partai politik atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Mandat. Mandat adalah tugas atau wewenang yang diberikan oleh rakyat kepada wakil-wakil yang dipilih atau oleh lembaga internasional kepada suatu negara atau pemerintah. Nepotisme. Nepotisme adalah praktek memberikan posisi atau keuntungan kepada anggota keluarga atau teman dekat, sering tanpa memperhatikan kompetensi atau kualifikasi. Oligarki. Oligarki adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan sekelompok kecil orang atau keluarga. Plebisit. Plebisit adalah pemungutan suara oleh seluruh rakyat untuk menentukan kebijakan tertentu, seperti perubahan konstitusi atau kemerdekaan. Populisme. Populisme adalah pendekatan politik yang mengklaim mewakili kehendak rakyat dan seringkali menentang elit yang berkuasa. Referendum. Referendum adalah proses pemungutan suara langsung oleh rakyat untuk menentukan penerimaan atau penolakan terhadap suatu kebijakan atau undang-undang. Reformasi. Reformasi adalah perubahan atau perbaikan dalam sistem politik, hukum, atau sosial untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan demokrasi. Represi. Represi adalah tindakan pemerintah untuk menekan atau menghentikan aktivitas politik, sosial, atau budaya yang dianggap mengancam stabilitas negara. Sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi adalah pembatasan perdagangan atau ekonomi yang dikenakan oleh satu negara terhadap negara lain sebagai bentuk tekanan politik. Sistem proporsional. Sistem proporsional adalah sistem pemilihan di mana jumlah kursi yang diperoleh oleh partai politik dalam badan legislatif sebanding dengan jumlah suara yang diterimanya dalam pemilihan. Sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Surat keputusan. Surat keputusan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah untuk menetapkan kebijakan atau tindakan tertentu. Tirani. Tirani adalah pemerintahan yang dijalankan dengan kekuasaan absolut oleh satu orang atau kelompok tanpa memperhatikan hukum dan hak asasi manusia. Transparansi.
Transparansi adalah prinsip pemerintahan yang mengharuskan keterbukaan dan akses publik terhadap informasi mengenai kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintah. Veto. Veto adalah hak untuk menolak atau membatalkan keputusan atau undang-undang yang disetujui oleh badan legislatif. Zonasi. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan fungsi atau penggunaan tertentu seperti perumahan, industri, atau komersial dalam perencanaan tata ruang kota. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga independensi, integritas, dan etika profesi hakim. Hak imunitas. Hak imunitas adalah hak yang dimiliki oleh pejabat tertentu untuk tidak dituntut secara hukum dalam melakukan tugas-tugas resmi mereka. Privatisasi. Privatisasi adalah proses penjualan aset atau perusahaan milik negara kepada sektor swasta. Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Anarkisme. Anarkisme adalah ideologi politik yang menolak segala bentuk kekuasaan atau otoritas pemerintah dan mendorong otonomi individu dan komunitas. Parlemen. Parlemen adalah badan legislatif yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Badan eksekutif. Badan eksekutif adalah bagian dari pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengadministrasikan undang-undang serta kebijakan negara. Kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Embargo. Embargo adalah larangan resmi oleh pemerintah terhadap perdagangan atau aktivitas ekonomi tertentu dengan negara lain. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah atau pejabat publik untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada rakyat atau badan pengawas yang sah. Habeas corpus. Habeas corpus adalah prinsip hukum yang melindungi seseorang dari penahanan sewenang-wenang tanpa proses pengadilan yang adil. Pemerintahan kolaboratif. Pemerintahan kolaboratif adalah model pemerintahan yang melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Impeachment. Impeachment adalah proses hukum di mana pejabat tinggi negara, seperti presiden, diadili karena dugaan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan. Federalisme asimetris. Federalisme asimetris adalah sistem federal di mana beberapa wilayah memiliki lebih banyak kekuasaan atau otonomi dibandingkan wilayah lainnya. Konstitusi. Konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi yang menetapkan struktur, fungsi, dan prinsip dasar pemerintahan suatu negara. Aklamasi. Aklamasi adalah metode pengambilan keputusan dalam pertemuan atau pemilihan di mana keputusan diambil dengan persetujuan umum tanpa melalui pemungutan suara formal. Kabinet. Kabinet adalah sekelompok menteri yang memimpin departemen-departemen pemerintahan dan memberikan nasihat kepada kepala pemerintahan. Legitimasi. Legitimasi adalah pengakuan atas hak suatu pemerintah atau otoritas untuk memerintah, berdasarkan hukum, tradisi, atau persetujuan rakyat. Devolusi. Devolusi adalah proses pengalihan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau lokal, memberikan lebih banyak otonomi dalam pengambilan keputusan kepada otoritas setempat. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini, semoga kita sukses bersama. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mengikuti info video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.